Eh, kalau dulu masih ada laporan tutorial, kalau saat ini tidak ada laporan tutorial ya. Nah, nanti tolong semua laptopnya atau adik-adik membawa tab ya. Nah, tab saya kira juga bisa. Coba diinstal Mendeley-nya. Tuh, adik-adik nanti punya folder di Mendeley itu, ya. Apa yang adik-adik minati, nantinya apa yang akan adik-adik teliti, itu sudah terkumpul dalam satu folder, begitu ya. Sehingga nanti dalam penulisan laporan, penulisan essay, proposal, gitu ya, proposal skripsi, gitu ya, ataupun PKM, adik-adik tinggal mengambil folder dari sana. Nah, yang pertama, ya ini pertama kali kok saya sudah menanti satu dengan memanggil satu-satu, ternyata dia tidak hadir ya. Yang kedua, yang namanya anti-plagiarism. Ya. Anti-plagiarism itu sebetulnya berat ya untuk akademisi seperti adik-adik ini sebagai mahasiswa. Adik-adik sudah ikut? Belum. Semester ini ada ikut? Belum. Nanti di semester berikutnya ya, itu persiapan juga. Jadi menghalakan saja yang kurang baik lah ya. Jadi untuk refleksi diri, namanya merefleksi diri sendiri itu kan berdasarkan apa yang adik-adik alami selama adik-adik melakukan fitrah, ya kan, menjalani fitrah. Jadi tidak boleh ada yang namanya copy paste dari kakak kelasnya. Nah itu terjadi, tapi terus itu kita ambil seperti itu. Jadi meskipun adik-adik refleksi diri, ya berarti berdasarkan apa yang adik-adik alami, gitu ya. Makanya ini di sini ada yang namanya kode etik penulis. Nah, menulis laporan, menulis artikel, membuat nanti PKM karya ilmiah, gitu ya. Itu ada kode etiknya, ya. Yaitu menjunjung tinggi hak pendapat atau temuan orang lain. Nah, adik-adik mempunyai ide, kemudian ide itu digunakan oleh orang lain yang tanpa menyebutkan idenya dari adik-adik semuanya di sini. Kira-kira bagaimana? Oh, nggak apa-apa, saya ikhlas gitu. Nah, itu yang justru sebetulnya oleh penulis, oleh anggota yang menjalani atau yang etika ya. Jadi yang mengeluarkan peraturan tentang etika itu yang tidak diperbolehkan. Ya, jadi semua yang adik-adik tulis, semua yang adik-adik presentasikan, semua adik-adik yang disampaikan lewat tutorial, sebisa mungkin menyampaikan sumber. Makanya pada sesi kedua adik-adik sering ditanya oleh dosen, sumbernya dari mana? Begitu? Nah, itu ya. Jadi tidak boleh mungkin berdasarkan diri sendiri itu hanya dari hasil membaca kemudian adik-adik menyampaikan. Tapi sumber yang dibaca harus disampaikan. Kemudian memberikan manfaat kepada masyarakat, ya. Yang ketiga, menghasilkan karya orisinal bukan karya yang mengandung unsur fabrikasi, falsifikasi, dan plagiasi. Nah, ketika fabrikasi, falsifikasi, dan plagiasi itu sebetulnya tidak diperbolehkan. Nah, perbedaannya apa kita lihat? Ya, di sini ada fabrikasi. Adik-adik tahu ya. Jadi membuat data. Nah, dari misalnya nanti mau melakukan skripsi. Skripsi kan harus melakukan penelitian, harus mengambil data dari rekam medik. Nah, ternyata dari data rekam medik tersebut misalnya tidak lengkap. Adik-adik tidak boleh membuat data sendiri. Ya. Jadi apa adanya data tersebut harus disalin, kemudian dianalisis. Nah, jadi fabrikasi membuat data
yang sebetulnya dia tidak ada. Kalau tidak ada dibiarkan saja. Kemudian membuat data fiktif. Nah, ini yang berbahaya ya. Kemudian yang seharusnya dia tidak positif HIV, nah kemudian dikatakan dia positif. Nah, kira-kira bagaimana pasien tersebut? Nah, kasihan ya. Kemudian falsifikasi, bedanya apa? Jadi falsifikasi itu mengubah daya sesuai keinginan agar sesuai kesimpulan. Nah, wah ini kurang sesuai, harusnya pengaruh daun sambiloto ya bisa menurunkan tekanan darah, gitu ya. Nah, padahal dari hasilnya adik-adik itu yang diperoleh itu justru tidak menurunkan. Kemudian adik-adik membuat kesimpulan itu dapat menurunkan. Nah, itu yang namanya falsifikasi. Kalau plagiarisme bagaimana? Tadi yang saya sebutkan, tidak menyebutkan sumbernya, tidak menuliskan citasi. Ya, kemudian bedanya dengan self plagiarisme bagaimana? Adik-adik sudah menulis, sudah publikasi ya sebagai peneliti handal, ya kan? Nah, kemudian adik-adik menulis lagi. Nah, mensitasi punyanya diri sendiri itu hampir 50%. Nah, itu yang disebut dengan self plagiarism. Jadi mensitasi milik sendiri. Jadi hati-hati ya, mensitasi milik sendiri pun tidak boleh. Jadi berapa yang diperbolehkan agar tidak terkena self plagiarism? Jadi total dari apa yang pernah kita tulis, ya, artikel itu hanya boleh kita citasi maksimal 20%. Ya, misalnya tulisan itu ada 10, berarti kita hanya boleh menuliskan berapa? 2 artikel saja misalnya. Gitu ya, atau citasi 2 artikel saja. Nah, ini peraturannya ya. Pusing ya kalau udah ngomongin peraturan gitu ya. Nah, ini kan di hukum-hukum. Di hukum-hukum sebetulnya bukan di hukum-hukum ya. Jadi peraturan-peraturan ini terkait dengan seharusnya adik-adik itu seperti apa gitu ya nantinya, daripada nanti kena yang namanya sanksi. Kalau adik-adik sudah dipanggil oleh KDM, Komite Disiplin Mahasiswa ya, itu kan ada ketuanya di sini. Harap hati-hati ya. Saya ini pesan sekali kepada adik-adik ya, supaya benar-benar mulai dari sekarang untuk menuliskan sesuatu itu harus dilihat kembali, jangan langsung kopas gitu ya. Misalnya laporan tadi, Fitlet contohnya yang paling mudah ya. Nah, itu adik-adik baca dulu dari apa yang sudah dibaca oleh kakak kelas gitu ya. Kemudian dituliskan kembali sesuai dengan apa yang dialami oleh adik-adik di lapangan. Ya, itu ya. Ini, jadi ada beberapa yang mendasari sehingga kenapa plagiarisme itu tidak diperbolehkan gitu. Nah, ini kata demi kata tanpa menyebutkan sumbernya. Nah, makanya kalau saya diskusi di sesi kedua, sumbernya dari mana deh? Gitu. Adik-adik seringnya menyebutkan nama bukunya ya, atau dari FKUI gitu. Kira-kira benar apa tidak? Harusnya dicek ya, siapa autornya. Ya, misalnya autornya Sari, misalnya ditulis saja Sari 2000, silakan dalam ya, Sari 2024 gitu, ditulis saja ya. Itu sumbernya dari mana? Nanti kita pelajari bersama bagaimana cara menuliskan citasi. Dan berarti mulai dari sekarang adik-adik nanti ya untuk diskusi tutorial tolong menggunakan sumber dari autor ya. Jadi bukan dari FKUI atau FKUNS gitu ya. Kemudian plagiarism authorship ya, ada plagiarism
plagiarism of source, menggunakan gagasan, ya. Jadi yang digunakan gagasan dari orang lain tanpa memberikan pengetahuan. Bedanya dengan authorship itu mengakui, ya, pengarang dari karya tersebut adalah dirinya sendiri. Jadi mengakui bahwa karya orang lain itu diakui oleh dirinya sendiri. Misalnya saya menuliskan sesuatu, padahal ya apa yang saya tuliskan itu sudah pernah dituliskan oleh dosen di UGM, misalnya seperti itu yang tidak diperbolehkan. Makanya itu disebut plagiarism of authorship. Kemudian self plagiarism tadi ya, mempublikasikan satu artikel ya lebih dari satu redaksi publikasi dan mendaur ulang karya tulis atau karya ilmiahnya sendiri yang dulu pernah ditulis gitu ya, atau bisa juga menggunakan apa yang sudah kita tulis sebagai sumber sitasi yang terlalu banyak tadi. Itu ya, sampai sini sudah paham bedanya plagiarism source, plagiarism authorism, sama authorship dan self plagiarism. Nah, ini mengapa terjadi? Ya, adik-adik punya kesibukan, ya. Yang lain pun punya, ya. Peneliti kalau di sini biasanya peneliti. Kalau mahasiswa itu kan kalau dia belum melakukan penulisan artikel itu belum bisa dikatakan ini, atau menghasilkan karya. Nah, itu belum bisa dikatakan apakah dia plagiarism atau tidak. Itu ya. Satu, karena terbatasnya waktu. Ya, misalnya tutorial di hari Selasa. Ya. Kemudian nanti Jumat harus ketemu lagi, gitu ya. Nah, kemudian adik-adik mungkin membacanya kurang waktu ya, sehingga bisa jadi lupa, ya, lupa untuk menuliskan saya tadi membacanya dari mana, gitu. Nah, itu yang menjadikan alasan. Tetapi saya kira di FK tidak ya, karena masih latihan tutorial, itu kan masih kalangan sendiri, belum dipublish ya. Kecuali nanti kalau tulisan tersebut dipublish di YouTube ya, atau dipublish di web seperti itu. Jadi harap hati-hati ya kalau kita menyampaikan tulisan-tulisan berdasarkan ide yang sudah dilakukan oleh orang lain. Kemudian yang kedua, rendahnya minat. Ya, rendahnya minat. Minat dari apa? Minat dari baca dan minat dari analisis sumber referensi. Ya. Jadi kalau membaca jurnal secara cepat itu bacalah abstraknya. Ya, tidak perlu adik-adik itu harus mendownload semua full text-nya. Kecuali ya, di sana ada informasi, misalnya metode yang akan adik-adik gunakan sebagai acuan. Itu boleh. Tapi abstrak itu sudah menggambarkan keseluruhan isi dari jurnalnya tersebut. Kemudian kurangnya pemahaman kapan dan bagaimana harus melakukan kutipan. Nah, ini yang mendorong peneliti pun, dosen pun banyak yang mempunyai kasus seperti ini ya, banyak. Nah, makanya ada aturan tersendiri. Kalau publikasi, misalnya penilaian dari kesamaan dengan artikel yang lain dengan Turnitin lebih dari 30%, langsung dikembalikan. Ya, dikembalikan, kemudian diminta untuk merevisi, membuat yang namanya parafrase. Parafrase
pimpinan PT. Jadi sudah ada aturan saat ini di UNS ya untuk mengunggah semua hasil skripsi adik-adik, hasil artikel yang dipublikasi itu di portal Garuda atau namanya Repository. Ya, ini punyanya Pak Risati. Kemudian sosialisasi undang-undang hak cipta. Ini tahun lama tetapi masih digunakan hingga saat ini. Nah ini terus bagaimana saya harus menghindari yang namanya tindakan plagiarisme. Ini saya tidak promosi ya. Terus promosi, harus beli Turnitin ya, misalnya gitu. Harus pakai Mendeley atau Zotero ya, enggak. Jadi yang biasanya digunakan untuk mendeteksi plagiarisme dan saat ini yang ada di UNS free itu adalah Turnitin. Ya, Turnitin itu lebih tinggi ya dibandingkan software yang lain ya, sehingga untuk artikel jurnal ya, jurnal-jurnal di Scopus seperti itu menggunakannya Turnitin untuk mengecek yang namanya plagiarisme. Nah, adik-adik tidak bisa mengakses, tidak bisa menggunakan itu ya. Ingat, sebetulnya itu ada di Shopee ya. Kita bisa beli di Shopee Turnitin itu, tetapi tidak diperbolehkan, tidak boleh menggunakan sendiri. Jadi Turnitin itu hanya digunakan oleh dosen untuk mengoreksi artikel yang adik-adik tulis gitu ya. Kemudian tulisan-tulisan tugas-tugas gitu ya, yang mahasiswa tulis kemudian dikoreksi oleh dosen. Jadi memang untuk akses Turnitin itu adik-adik hanya bisa men-submit saja. Kalaulah adik-adik nanti bisa beli sendiri ya melalui Shopee, ada. Itu maka kasih tahu ya, ada ya. Tapi itu tidak diperbolehkan. Jadi yang diakui adalah yang punyanya dosen. Gitu. Jadi jangan ngeyel ya. Terus nanti beli kemudian menggunakan sendiri gitu ya. Ternyata itu tidak bisa dilakukan. Karena apa? Adik-adik kalau misalnya nanti yang mengoreksi orang lain, adik-adik kan tahu kesalahannya ya. Nah, kalau adik-adik sendiri, nah itu kan Turnitin itu banyak sekali variasinya. Artinya aplikasi yang digunakan termasuk mengeksklud ya, mengeksklud semua. Misalnya kita tidak ingin memasukkan bagian data pustaka karena jelas kalau data pustaka pasti orang lain akan menuliskan hal yang sama, ya kan? Ya, itu kita tidak bisa mengeksplor itu boleh dilakukan. Ya. Yang kedua, misalnya dalam penulisan, ini saya mengajari ya, tapi tetap itu adik-adik tidak diperbolehkan. Yang kedua adalah tentang penulisan institusi. Dimanapun kita menuliskan institusi pasti akan sama. Ya kan, afiliasi misalnya dari Fakultas Kedokteran gitu ya, UNS, saya dari Fakultas Kedokteran, adik-adik dari Fakultas Kedokteran, nanti itu boleh di-exclude. Yang tidak boleh di-exclude adalah satu, judul artikel ya, kemudian isi pendahuluan, kemudian isi dari artikelnya, sampai dengan kalau metode masih diperbolehkan karena kita menuliskan merujuk dari mana. Seperti itu. Kemudian hasil ingat ya. Jadi yang diperbolehkan hanya nama institusi dan dengan pustakanya ya, diperbolehkan. Kemudian aplikasi Mendeley, Zotero, ya. Saat ini yang banyak digunakan dan murah atau tidak berbayar yaitu Mendeley. Ya, silakan adik-adik nanti menggunakan Mendeley ini ya. Mulai dari sekarang ya saya minta ya, sehingga nanti begitu adik-adik proposal ketemu dosen gitu, udah pakai Mendeley deh, sudah Bu, gitu kan, udah dong gitu. Mulai kapan? Mulai semester 4. Kok bisa? Gitu, karena sudah
Kemudian kalau menginstal Mendeley dengan email yang sama, ya sampai kapanpun, meskipun adik-adik nanti terminal drop, tidak perlu adik-adik menginstal ulang. Jadi itu sudah otomatis masuk, datanya juga tidak akan beda. Tapi kalau laptopnya baru, saya kira tetap diinstal ya, hanya tidak perlu membuat akun baru. Nah, bedanya Enon ini berbayar adik-adik. Jadi dulu saya sebagai mahasiswa di UGM itu free, ya karena UGM mempunyai mungkin pendanaan khusus ya untuk Enon ini sehingga bisa digunakan selama menjadi mahasiswa. Kalau di UMS belum, semoga saja nanti kedepannya ada ya. Cuman memang tidak bisa digunakan bersama-sama antara Mendeley dan Enon. Jadi cukup kalau misalnya sudah terinstall Mendeley, ya sudah tidak perlu menginstal lagi Enon. Kalau mananya memang tidak boleh berbarengan dalam satu PC atau laptop. Nah ini tadi yang saya sampaikan agar terhindar dari yang namanya plagiarisme. Ya. Jelas pertama kali adik-adik harus menentukan buku yang akan dibaca, kan gitu, untuk membuat suatu karya ilmiah, misalnya untuk membuat proposal, gitu ya, untuk mengajukan misalnya atau membuat artikel atau membuat systematic review, gitu ya. Nah, itu tentukan dulu buku atau jurnal yang dibaca. Kemudian dilanjutkan dengan tulis judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, tempat terbit, jumlah halaman pada kertas kecil kalau ini. Kalau jadi sekarang pakai laptop gitu ya, ketik. Ya. Kemudian salin ide utama yang didapat. Kalau kita membaca satu paragraf, itu kan ada idenya, ya kan? Ada tujuannya. Nah itu kita tuliskan idenya apa. Setelah itu, ya, kemudian kita setelah fokus membaca, membaca, kemudian fokus pada catatan tersebut, ya, atau apa yang ada di ketik. Kemudian selanjutnya itu tadi, ketika menulis artikel, ya, maka jika ingin menyitir atau mensitasi, ini bahasa Indonesia-nya menyitir ya, sitasi ya, mensitasi dari buku, itu fokus pada catatannya adik-adik. Gitu. Tidak fokus lagi di apa yang adik-adik baca. Nah, selanjutnya pembangunan kalimat sendiri. Ini yang namanya dengan parafrase. Ya. Bisa nggak kira-kira satu paragraf saja ya, adik-adik nanti coba di rumah membaca, entah itu topiknya apa bebas gitu ya. Kemudian berusaha membuat gitu parafrase tentang topik tersebut. Gitu. Satu paragraf saja, latihan sebagai latihan di rumah. Nggak harus sekarang. Ya. Kemudian sanksinya, nah ini berat ya, berat ya. Atau mungkin baca yang bayar 200 juta. Ya, malunya itu loh, malunya yang menjadikan apa namanya? Kenapa kita menghindari itu karena malunya. Oke, mendingan saya nggak bayar 200 juta deh, Pak. Gitu kan, saya punya uang gitu. Itu yang mungkin secara akademis kurang ya. Meskipun memang di sana disampaikan bahwa kalau melakukan plagiarisme boleh membayar 200 juta. Nah, saya kira itu tolong benar-benar dihindari. Ini sudah beberapa kali saya mengatakan ya. Oke, nih. Nah, tidak serta-merta adik-adik akan langsung dapat
lakukan untuk teman-teman yang sudah melakukan skripsi. Itu aturan itu ada. Jadi tolong adik-adik memperhatikan itu ya. Makanya kenapa dosen itu pertama kali kalau dikirimi mahasiswa proposal, saya langsung memasukkan fitur meeting berapa persen ya yang ditulis teman-teman tadi. Kalau lebih dari 30%, tolong diperbaiki dulu, dibuat parafrase seperti itu, kemudian nanti didiskusikan dengan saya lagi. Nah, kemudian sitasi. Sitasi itu upaya penulis mencuplik kalimat dari penulis lain. Ya, jadi kalau kita menuliskan satu paragraf, satu kalimat, kemudian kita mengambil dari sumber namanya siapa Mbak? Nah, dari Mbak Caroline. Nama belakangnya Kuncoro, ya Mbak Caroline Kuncoro. Berarti tulisnya Kuncoro ya 2024. Gitu ya kalau satu nama. Kalau bertiga, namanya siapa? Viola, nama keduanya Cindy, ya. Berarti Cindy Kuncoro dan Cindy 2024. Namanya siapa Mbak? Nakamia. Kalau kita menuliskan di dalam badan atau isi artikel itu beda dengan di daftar pustaka ya. Kalau di daftar pustaka nama tiga-tiganya ini tertulis. Tetapi kalau di badannya hanya yang tertulis Mbak Kuncoro saja. Mbak Caroline saja ya. Jadi Kuncoro et al 2024. Itu ya. Bisa dipahami ya. Kemudian itulah untuk mensitasi. Jadi harus memunculkan nama dari sumber yang kita baca. Nah ini tadi yang kita praktekkan tadi ya. Jadi penulisan sitasi di awal dan akhir kutipan. Nah ini kutipan berarti ada kalimat, kemudian nanti menampilkan nama dari penulisnya. Nah kalau misalnya kita menulis lebih dari 2 nama ya, seperti ini, et al titik koma ya, atau and others atau DKK kalau bahasa Indonesia. Tapi kalau di skripsi sekarang sudah disamakan. Jadi tidak menggunakan DKK, semuanya bahasa Inggris, bahasa Indonesia menggunakan et al. Meskipun itu tulisan dari artikel bahasa Indonesia. Itu ya. Kawan lebih dulu daripada teman. Nah, kemudian di kalimat terakhir, sitasi yang diambil dari literatur atau terjemahan untuk artikel atau buku ya, dan buku dituliskan penulis aslinya ya, bukan penerjemahnya. Ini ingat ya. Biasanya adik-adik membaca kan dari fisiologi itu ya, atau anatomi kan ada yang di terjemahkan gitu ya. Nah itu ditulis nama asli dari penulisnya, bukan nama penerjemahnya. Kemudian macam-macam sumber sitasi ya. Buku, jurnal, surat kabar, situs web, puisi, wawancara, itu semuanya sumber sitasi ya adik-adik ya. Jadi tetap dimasukkan. Jadi tidak hanya buku dan jurnal. Adik-adik seringnya diskusi tutorial SGD itu sering mengatakan dari PPT dosen gitu ya. Nah itu juga diperbolehkan. Tetapi kalau udah berubah dari Wikipedia boleh? Tidak diperbolehkan ya. Nah itu. Jadi situs web itu perlu hati-hati. Kalau kita menggunakan situs WHO boleh, ya. Situs Kemenkes boleh. Tapi kalau Wikipedia tidak diperbolehkan.
judul buku, tempat penerbit seperti tadi sudah dijelaskan sampai dengan halaman. Jangan lupa, halaman itu sering dilupakan oleh teman-teman yang menuliskan skripsi. Dek, menggunakan sumber buku apa? Sumber buku apa? Berapa halaman yang disitasi? Apakah semua buku? Semua halaman dari buku tersebut? Saya gitu. Tidak Bu, hanya halaman beberapa saja. Halaman berapa sampai berapa dituliskan, ya. Kita tidak mungkin akan membaca dalam satu buku kalau bukunya 500 halaman. Ya. Apakah kita akan memasukkan semua? Kan tidak. Kemudian jurnal. Nah, itu juga sama, ya. Kalau kita menuliskan prevalensi, ya, jadi pernah diskusi masalah prevalensi epidemiologi gitu ya. Untuk diskusi tutorial kan sering mengatakan prevalensi gitu ya. Nah, prevalensi nanti kalau ada memasukkan di jurnal tertentu atau artikel yang akan ada ditulis, itu gunakan artikel yang terbaru. Mengapa? Karena kasus dulu dengan kasus sekarang sudah berbeda. Jadi kebaharuan gitu ya, itu penting sekali. Kemudian surat kabar, ya, surat kabar itu juga harus dituliskan secara lengkap, kapan tanggal terbitnya. Situs web juga harus menampilkan kapan kita mengakses artikel tersebut di web tersebut. Ya, harus tanggalnya terbaru. Kemudian puisi, ya, puisi itu juga ada ya di sana ya. Karena aku harus mencintai, karena aku hidup. Nah, ya. Dan hidup itu dalam diriku adalah apa yang kamu berikan. Waduh, puitis sekali ya. Ini contoh saja. Nah, kemudian ada wawancara. Nah, wawancara itu bisa dengan dosen, gitu ya, bisa dengan ahli, gitu ya. Nah, itu harus menampilkan, memunculkan tanggal wawancara. Nah, untuk sitasi, tadi yang dikatakan bahwa untuk menghindari plagiarisme itu perlu sitasi, gitu ya. Nah, sitasi itu ada beberapa model cara membuat dan bagaimana cara menuliskan di daftar pustaka. Ini ada cara penulisan sitasi dari jurnal misalnya. Itu ada yang sebagian, ada yang keseluruhan. Kalau sebagian berarti dia mengacu pada cara sebuah karya yang dikutip baik badan teks atau catatan kakinya. Gitu ya. Kalau full berarti mengacu pada cara kutipan yang dikutip dalam bibliografi atau daftar pustaka. Gitu. Itu bedanya. Kemudian menulis sitasi di awal teks seperti tadi ya, contohnya ya, sudah tahu itu ada satu penulis, berarti di sini cukup menuliskan Andre 2020 menyatakan bahwa titik-titik gitu ya, atau kalimatnya apa gitu ya. Kemudian menurut Inukawa gitu ya, 2020.299 itu sering ada yang menuliskan seperti itu. Atau jika dua penulis dia menambahkan kata dan atau simbol dan di sana sama saja. Kemudian jika lebih dua penulis ya, Irukawa et al. Kurom 2020 itu yang di awal teks. Bedanya dengan di akhir teks. Ya, atau akhir kalimat. Seperti ini, kalau di akhir titik-titik kalimat huruf Irukawa 2020. Kalau dua penulis dan gitu ya. Kemudian lebih dari dua penulis et al. Sampai sini sudah paham saya kira ya. Saya lewati saja. Ini juga sama. Oh, kalau ini adalah lebih dari dua autor ya, atau dua sumber. Misalnya Irukawa 1999 titik koma. Biasanya kalau dia misalnya ada sumber yang sama. Kemudian
Pustaka Kamus 199. Kalau buku silakan, kalau apabila tidak ada edisi yang terbaru. Tapi kalau ada edisi terbaru, cari 10 tahun terakhir. Ya. Nah, ini juga sama yang menggunakan badan, misalnya suatu badan, misalnya WHO, ya, Kemenkes, atau Ikatan Dokter Gigi, gitu ya, misalnya seperti itu. Bisa dilihat ini adik-adik, bisa dibaca ya di belakang. Nah, ini kalau adik-adik menggunakan Microsoft Word, cara menulis citasi di Microsoft Word itu ada beberapa cara. Yang pertama jelas harus menuliskan kalimat yang akan adik-adik tuliskan, ya. Kemudian sumbernya dari mana, kita nanti bisa mengikuti alur dari sini. Coba nanti setelah ini dibaca, kemudian adik-adik bisa mempraktekkan ya apabila menggunakan Microsoft Word. Saya kira mudah kalau ini. Ya. Nah, ini juga adik-adik apabila menggunakan rujukan dari buku ya, dipilih stylenya. Stylenya apakah menggunakan apa atau yang lain. Ada beberapa style nanti di Word-nya adik-adik di sini. Di sini. Oh, nggak bisa. Nggak muncul ya? Pointernya. Ini juga sama ya adik-adik ya. Nah, stylenya ya, stylenya itu ada perbedaan. Di yang atas yaitu yang style apa, yang kedua yang style hafal. Ya, kita lihat bedanya. Kira-kira bedanya di mana? Bedanya di mana? Yang bawah. Di kurungnya ya. Nah, kalau kita menggunakan Mendeley tidak perlu kita pusing-pusing. Sudah kita beli kurung atau belum? Nanti yang membuat seperti itu adalah aplikasinya. Ya, dari misalnya Mendeley atau Zotero atau Enon itu adik-adik sudah tinggal menggunakan itu. Ya, ini juga sama untuk rujukan artikelnya ya. Ada style apa dan apa. Ya, hanya di kurungnya saja. Nah, ini cara memasukkannya juga menggunakan Mendeley. Ini untuk laporannya, untuk konferensi ya, cara penulisannya. Nah, ini ada beberapa hal ya yang dimasukkan secara manual, itu bisa. Jadi adik-adik apakah itu conference proceeding, apakah itu artikel atau jurnal, itu kita bisa merubahnya di tipe source-nya, sumbernya dari mana, kemudian autornya ya, autornya, kemudian titelnya gitu ya. Nanti setelah oke, kemudian klik bibliografi, itu akan muncul cara penulisan seperti ini. Kalau kita memilih style yang apa, itu muncul yang seperti yang di atas. Kalau kita menggunakan style hafal, itu akan muncul seperti cara yang di bawah. Sampai sini muncul apa bingung? Paham ya? Sedikit ya. Oke. Ya, kemudian ini tadi yang saya sampaikan bahwa ada beberapa style ya. Bisa apa, bisa hafal, bisa sisambung gitu ya. Atau perabian gitu. Nanti kalau ada jadi minta ikut dosen di suatu penelitian atau ikut dalam pembuatan artikel gitu ya, nanti kan akan diberitahu, Mas tolong ya nanti menggunakan yang citasinya style apa gitu ya. Nah, berarti adik-adik harus mengikuti itu. Tetapi jangan khawatir, kalau misalnya kita sudah memasukkan dengan style apa, kita akan merubah dengan style yang lain, kita tinggal ubah saja, tidak perlu mengubah yang lain itu
biasanya tadi saya jelaskan kan dengan autor dan tahun ya. Bisa jadi itu dikurang menggunakan angka. Ya, itu sudah beda lagi. Style yang lain. Yang numerik itu namanya. Nah, ini cara parafrase tadi yang sudah saya sampaikan, adik-adik sudah sangat paham ya. Nanti bisa dipraktekkan. Kemudian ini ada kutipan. Kutipan itu bisa langsung, bisa tidak langsung. Ya, kalau langsung itu sumbernya diambil secara langsung, jelas ya. Apakah itu dari referensi buku, jurnal, ataupun proceeding. Kalau yang tidak langsung itu diambil secara tidak langsung, jelas melalui referensi sekunder. Misal jurnal dalam buku. Kemudian jurnal dalam proceeding ya, ataupun proceeding dalam buku, itu yang tidak langsung seperti itu. Ini ya contohnya, ini yang apastel. Apastel berarti menggunakan yang author dan tahun seperti itu. Ya, ini contoh saja, ini ada naskah, kemudian ada citasinya. Kemudian kita menuju ke referennya. Referensinya atau daftar rujukannya itu kita lihat di sana perbedaannya. Kalau sumbernya misalnya Fosen ya 1993 itu ya kita lihat di sini. Nah itu lengkap. Ada kalau di sini kan konferen ya, dia bukti atau proceeding. Proceeding itu artinya buku yang dikeluarkan dari hasil kita mengikuti seminar internasional atau konferensi. Kok lama-lama sebelah sana habis ya? Karena dekat pintu. Yang benar kan ternyata habis ya. Ya sudah pada tangan terus keluar. Kemudian enggak ya? Yang di sini tertahan, nggak bisa. Ya. Kemudian untuk berikutnya, citasi selanjutnya yaitu di sini ya. Nah, seperti saya sampaikan tadi, kalau daftar pustaka itu tertulis namanya beberapa autor masuk ya. Nah, tetapi ini kenapa ada titik-titik? Kita hitung nama jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nama ketujuh itu bisa ditulis dengan et al. Atau di titik-titik seperti ini boleh ya, titik-titik nama ke-7 sampai nama ke-11 misalnya itu boleh disingkat. Kemudian langsung di tahunnya seperti itu caranya, tidak perlu ditulis semuanya gitu ya, tergantung dari stylenya. Baik, sampai sini ini yang kutipan langsung ya jadi ya. Kemudian ini tadi yang beberapa reference manager. Nah, ini yang Mendeley. Siapa yang sudah menginstal Mendeley? Saya tanya dulu. Coba tunjuk jari. Udah? Ya. Baik, nanti tinggal setelah ini adik-adik Kompas yang sudah terinstal tadi ya, ke dalam apa namanya Word gitu ya, bahwa mungkin sudah punya akun di Mendeley. Ya, coba ya nanti adik-adik sampai di rumah, sampai di kos atau setelah ini, coba dibuka nanti Mendeley http www.mendeley.com atau www.mendeley.com ya. Coba kemudian nanti diikuti caranya. Bisa menggunakan email institusi. Nah, jadi kan pakai PNS ya, SO yang bisa menggunakan itu. Ya, silakan. Kemudian nanti diisi emailnya, klik continue, ya. Kemudian nanti diisi namanya, ya, namanya adik-adik terus password. Kemudian klik register. Selanjutnya login ke akun Mendeley-nya, gitu ya. Kalau sudah diterima, gampang sekali. Kemudian setelahnya adik-adik nanti bisa memasukkan
adik-adik kan sudah mempelajari beberapa blok kan, 2 blok lah ya, kalau sekarang berarti sudah 5 blok ya, mau 5 blok. Nah, 4 mau 5 oh mau 4, oh ya ini 3 terus ya, sudah mau 4 ya. Dan nanti yang sumber kemarin jangan dibuang, disimpan di Mendeley ya. Siapa tahu nanti adik-adik setelah ini ya, adik-adik akan mempunyai atau mau belajar untuk kompre ya kan, belajar di kompre. Nah, adik-adik tinggal buka lagi sumber yang sudah adik-adik baca. Biasanya menggunakan sumber apa ini kalau untuk jawab SDG? Ya, saya gitu ya, misalnya dari PPT dosen gitu ya. Nah, ini ya, misalnya kita nanti akan masuk dalam satu folder di sini. Nah, ini tampilan dari Mendeley-nya ya, jadi ya. Di sini sudah ada PDF-nya, sudah ada autornya, sudah ada titelnya, tahun, kemudian dipublish di mana gitu ya. Kemudian ditambahkannya kapan kita memberikan menyimpannya. Ya, ini nanti tampilannya. Nah, ini contoh kalau kita mensitasi ya, atau menggunakan sumber ini. Penanda molekuler biologi konservasi dari DNA barcoding misalnya, hingga next generation sequencing. Nah, kita menggunakan ini. Terus kita masukkan ya, ternyata masih salah ya, masih salah cara penulisannya. Di sini bagian autornya masih kosong, ya enggak? Masih kosong kan? Ada yang masih kosong ya. Nah, kita boleh mengedit. Editnya kita klik saja, kemudian nanti sebelah kanan akan muncul seperti ini. Nah, kita edit boleh berdasarkan apa yang di artikel tersebut. Karena kalau tidak kita edit, nanti kalau kita klik bibliografi, munculnya akan kosong-kosong juga. Sampai sini paham atau belum? Prakteknya nanti saya ajari lagi ya. Ya, kalau memang waktu. Kemudian ini hasil edit referensi. Nah, sehingga tadi yang sudah diisi di bagian putra barista tadi sudah lengkap. Misalnya seperti itu, yang bagian atas sendiri contohnya. Nah, ini ya, misalnya nanti ada yang menuliskan sesuatu satu kalimat ya. Misal next generation sequencing adalah titik-titik gitu ya. Nah, ini ada beberapa yang kita bisa pilih untuk stylenya. Apakah pakai American Political Science Association gitu ya, atau pakai yang Vancouver gitu ya. Kalau Vancouver itu pakai angka biasanya. Nah ini. Kemudian, nah ada author date, ada author number. Tadi ya, author date berarti kan author kemudian tahunnya itu dengan cover. Kalau angka, authornya diganti angka, misalnya itu secara Vancouver, style yang Vancouver. Nah, ini tadi kan sudah dituliskan oleh adik-adik. Kemudian apabila adik-adik belum punya sumbernya, adik-adik bisa lihat di sana. Kira-kira tulisan ini sumbernya dari mana, misalnya ya? Atau yang tadi sudah dimasukkan di Mendeley itu sumbernya dari mana? Nah, kita ketik saja di sini sumbernya dari mana. Oh ya, ingat yang menulis Risa, misal langsung ditulis saja. Kemudian nanti ketemu ya di foldernya adik-adik ya, atau adik-adik ingin memasukkan sumber yang lain, itu bisa langsung diklik beberapa itu
daftar pustaka seperti ini. Nah, jadi tidak harus pusing memasukkan satu per satu. Gitu ya. Klik bibliografi di sini ya, di bagian atas bibliografi ya. Insert bibliografi, otomatis langsung keluar di sini. Ini tadi sama ya caranya. Ini untuk manualnya benar apa tidak gitu ya. Ini apakah food chemistry atau tidak gitu ya. Nah, kalau sudah benar berarti tinggal memasukkan. Kalau misalnya belum benar, kita mengeditnya diperbolehkan dengan cara tadi masuk ke mendelingnya, kemudian kita edit. Seperti ini. Jangan lupa kalau adik-adik ingin menggunakan Mendeley ya, sebelum kita memasukkan, kita klik install uninstall plugin ya, install ms.plugin, maaf ya, yang itu. Jangan yang uninstall. Kalau uninstall adik-adik tidak bisa menggunakan. Ini kata kunci ya, tadi bisa langsung di Word-nya kita masukkan kata kuncinya itu, kemudian nanti akan muncul seperti ini. Kemudian oke, kita diminta memilih sumber ini kira-kira sesuai dengan yang mana, yang kita inginkan yang mana itu bisa. Kalau kita terhubung dengan akses internet. Yang menggunakan IEE ya, dengan angka ya, IEE tadi dengan angka berarti paketnya fun cover ya. Nah, ini berhasil ditambahkan sehingga ini di daftar pustaka tidak lagi nama dan tahun, tetapi ada angka di sini. Satu, namanya siapa. Terus kita masuk ke Turnitin. Sampai sini dulu untuk Mendeley-nya. Apakah ada yang ditanyakan? Masih bingung? Ya, nanti latihan saja ya di rumah. Pertama kali akses dulu diinstal Mendeley-nya. Kalau sudah bukti sudah terinstall, adik-adik screenshot, kemudian dikopas di Word, itu ya, di Word. Kemudian nanti itu dikumpulkan ke saya, ya. Itu tugas nanti. Gak apa-apa, mudah kok. Nanti setelah ini saya berikan penugasan yang harus dikumpulkan. Kemudian ini untuk Turnitin. Nah, kenapa Turnitin itu hanya digunakan oleh dosen? Adik-adik sudah paham ya, bukan berarti adik-adik tidak diperbolehkan. Tetapi penilaian itu kan berdasarkan apa yang kriteria dari dosen ya. Kalau misalnya adik-adik sendiri yang melakukan Turnitin, itu banyak sekali hal-hal yang bisa dimodifikasi. Jadi saya hanya memberikan arahan saja ya, bukan contoh yang jelek ya. Ya, itu ada beberapa hal yang seperti tadi yang tidak boleh di-exclude dan yang diperbolehkan di-exclude. Ya. Tuh, kalau ini yang untuk Mendeley-nya, biasanya kalau teman-teman mahasiswa itu hanya bisa sampai di kelasnya, ya, input di kelasnya saja. Nanti saya beri caranya juga untuk adik-adik sebagai mahasiswa, bukan sebagai instruktur. Atau adik-adik bisa akses lewat perpustakaan UNS. Kan ada webnya ya. Ya, coba nanti bisa dibuka, kemudian Turnitin-nya diklik, masuknya menggunakan SS Wadah. Ya. Itu free. Ya. Ini ya, jadi harus dipilih yang no reciprocity atau bukan. Nah, ini ada beberapa hal seperti itu yang boleh dilakukan mahasiswa dan tidak diperbolehkan. Nah, kalau ini sudah submit, itu ada buktinya seperti ini ya adik-adik ya.
Kemudian ini cara memasukkan kelas saja. Tinggal nanti adik-adik upload filenya di sini. Nah, kemudian nanti apabila hasil ini sudah keluar, untuk menilainya ada similarity-nya berapa, gitu ya. Kalau di sini 25% warnanya kuning. Ya, kalau di bawah 20%, 5%, 10% itu warnanya hijau. Itu artinya jalan terus, diperbolehkan. Ya, tapi kalau warna kuning, hati-hati. Nah, itu ada hal-hal yang harus adik-adik lakukan parafrase. Kalau merah, ya lebih dari 50% merah, gitu. Itu artinya sudah tertolak otomatis karena ada 50% kesamaan dengan yang ada di sumber pustaka yang lain, seperti itu. Nih, 25% ya harus, kalau ini skripsi masih boleh di bawah 30%. Nah, ini caranya ngecek seperti ini. Nah, nanti setelah keluar itu ada warna-warna yang di highlight ya. Di sini contohnya judul. Di sana 10 ya. 10 itu artinya judul tersebut mirip dengan autornya siapa, gitu ya. Kalau di sini berarti nomor 10 itu sesuai dengan nomor autornya siapa ya, gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini juga misalnya di sini angkanya 1 ya, Dek ya. Misal angkanya 1, berarti dia 9% itu mirip dengan yang ada di Digilab ya, Digilabnya UNS. Ya, artinya data-data yang tersimpan di UNS itu kesamaannya sebesar 9%. Nah, kemudian apa yang harus adik-adik lakukan apabila terasir banyak sekali seperti itu? Tadi melakukan parafrase yang tertulis di sini. Seperti itu ya. Itu udah ketahuan kalau di meeting. Mana tuh kalimat yang sama dengan temannya. Apalagi kalau saling mencontek gitu ya. Kalau saling mencontek berarti akan sama. Nah, ini juga sumbernya yang mana yang sama. Ini kita bisa ngecek gitu, dari sumber tersebut. Ini ya, 9% tadi. Nah, tadi yang saya sampaikan ada yang di-exclude ya kan. Nah, boleh nggak yang sudah misalnya tertulis itu kita akan meng-exclude tadi seperti yang saya sampaikan bahwa untuk daftar pustaka tadi boleh kita exclude ya. Makanya klik mana yang sama gitu ya, terus kita klik exclude. Artinya tidak ingin kita tidak ingin bahwa yang tertulis di daftar pustaka itu terindikasi sama dengan artikel yang lain, kan gitu. Nah, kita exclude. Boleh kalau itu saya diperbolehkan. Nah, ini kita lakukan exclude ya. Kemudian nanti dia menjadi hilang kalau misalnya di daftar pustaka tersebut kita exclude. Sehingga misalnya tadi sudah 25%, sekarang jadi 13%. Makanya kita bisa memilih apakah artikel atau tulisan kita akan kita exclude atau tidak. Nah, kalau seperti ini kita lihat merah-merahnya banyak sekali ya. Berapa persen di sana? 14% ya. 14% itu sama. Berarti itu harus kita parafrase lagi. Nah, ini sebentar saya menunjukkan yang contoh di exclude
apa namanya bagian dari isi. Tapi apabila sudah menyebutkan sumber bagaimana Bu? Gitu ya. Nah kita juga harus hati-hati ya, karena ada beberapa persepsi bahwa biarpun kita menyebutkan sumber, tetapi itu sama persis dengan apa yang ditulis oleh Mbak Karolin misalnya. Nah itu juga akan terkena persentasenya menjadi tinggi. Nah, itu contohnya. Nah ini warna, ya. Kalau warnanya merah, ya, itu berarti antara 75 sampai 100% tadi. Kalau orange 50 sampai 74, ya kan? Kalau yellow 25 sampai 49, kemudian ada hijau atau biru kalau di sini 1 sampai 24, kemudian kalau biru hanya sedikit mungkin matchingnya. Sampai sini ada pertanyaan? Bingung? Ya ini hanya contoh saja, jadi tidak perlu melakukan yang terlitin. Kalau terlitin nanti bisa dosen, hanya saja saya ingin menjelaskan adik-adik tidak boleh menuliskan sesuatu yang bukan idenya ke dalam tulisan adik-adik ya, tanpa menyebutkan sumbernya. Itu aja intinya pada perkuliahan hari ini. Itu ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, saya mau memberikan beberapa instruksi ya, terkait penugasan. Penugasan, gitu ya. Nah ini, adik-adik nanti tolong ya untuk tugas saya diinstal laptopnya, atau nanti saya berikan aja ke ketuanya ya. Yang WA saya siapa kemarin? Ya. Namanya Mita, ya. Ya, ini ya, nanti tolong di install laptopnya masing-masing semua ya, semua harus terinstall. Meskipun ini contohnya akan sama, ya, meskipun ini contohnya semua akan sama, tetapi saya mau ngecek siapa yang sudah mengumpulkan dari yang belum. Karena saya tidak ingin memasukkannya atau mengirimkan di Google Drive ya, saya inginnya di email. Kalau di email pasti akan terlihat siapa yang mengumpulkan dan tidak. Ya. Susah banget ya ini, enggak ya? Kita berusaha untuk bersama-sama begitu ya, biar adik-adik itu lebih terarah nanti jalannya menuju sampai selesai dari fakultas kedokteran, gitu ya. Jadi yang pertama satu menginstal, ya. Kemudian setelah diinstal, di screenshot seperti tadi contoh ya di PPT ya. Dan akunnya harus sesuai dengan namanya dari masing-masing. Kalau sudah, kemudian sumber pustaka. Nah, jadi untuk sumber pustaka di nomor 3 ini, ya, silakan nanti adik-adik dibuat ya, simulasikan ya jurnal yang telah diinput tadi ke dalam tulisan yang adik-adik ringkas, gitu ya. Terserah mau topik tentang diskusi SGD boleh sekali ya, diperbolehkan. Adik-adik kan sudah SGD pertama ya, yang pertama itu silakan nanti adik-adik tuliskan dari satu pertanyaan saja boleh ya, tentang misalnya anatomi dari apa kemarin, ureter atau ya kan, itu silakan bebas boleh. Kemudian menuliskan ya 2-3 paragraf yang merupakan ringkasan dari 4 artikel ya yang telah disediakan. Tadi kan ada yang memilih 4 artikel ya, mencari 4 artikel sendiri ya. Nah itu kalau ini sudah disediakan berarti sekarang saya minta cari sendiri saja. Enak enggak? Ya, mencari sendiri. Kemudian maksimal 1 halaman
Itu kemudian setelah diringkas, kemudian adik-adik akan mendapatkan artikel yang ada citasinya, kemudian di bawah sendiri adalah daftar pustakanya. Ya. Kemudian nanti saya cek untuk turnitinnya. Gak apa-apa ya, sambil saya praktekkan bahwa memang adik-adik pada saat membuat itu dibuat sendiri, tidak bersama-sama dengan teman. Deadline-nya kapan? 11 Maret. Ya, pas ulang tahun UNS. Libur Bu itu nggak apa-apa. Memang sengaja ini untuk mengisi liburan adik-adik. Ya, ya, gitu ya. Terus dikirimnya ke email saya ya. Ya, ke email saya. Paling lambat kalau misalnya hari ini besok sudah selesai mau dikumpulkan lagi sekarang. Saya ada recordnya. Kapan mengumpulkan? Kemudian namanya siapa itu sudah record semua di email saya. Gitu ya. Ya, ada lagi yang ditanyakan, silakan mungkin sampai sini. Ada? Tidak ada? Bingung? Enggak ya? Semoga aja enggak ya. Nanti kalau bingung cara penggunaan saya boleh kita zoom bareng ya, misalnya memang ada yang paham. Ya, boleh pinjam presensi lagi Kek? Hati-hati ya terpanggil. Ya sudah keluar lagi. Makasih ya. Oke.